Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya kasih karunia dan kemurahan serta anugerahnya tetap melimpah-limpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang mampu memimpin, menguatkan, menghibur kita semua. Dan lewat firman-Nya tentu kita akan tetap diteguhkan. Dan kita masih belajar dari pribadi Paulus yang diubah oleh Tuhan, dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Dan prinsip-prinsip pelayanan dan kehidupan Paulus yang kita sedang coba angkat dalam perjalanan keliling dalam pelayanan penginjilannya dari kota ke kota. Dia beberapa kali melakukan perjalanan setelah diutus dari gereja yang ada di Antioquia. Pergerakannya bukan karena maunya, keinginannya, tetapi dia bergerak berdasarkan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Karena kita tahu dalam perjanjian lama ada api Tuhan, tapi bisa ada api yang lain, sesuatu yang muncul dari diri kita, bukan dari Tuhan. Karena itu setiap keinginan yang baik belum tentu itu datang dari Tuhan. Itu bisa hanya dari pemikiran kita. Tetapi kita melihat dalam perjalanan hidup Paulus dan prinsip-prinsipnya, dia benar-benar dikuasai, dipenuhi dengan urapan dan kuasa Roh Kudus. Dia berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan sendiri. Karenanya Musa pernah berdoa. Dia berkata bahwa kepada orang Israel Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatannya, tetapi kepada Musa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kita bukan hanya membutuhkan perbuatan-perbuatannya, karena orang Israel sudah melihat perbuatan Tuhan, tapi mereka tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saya berdoa di hari-hari ini kita semakin mengikuti jalan-jalan Tuhan, dan jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Karena saya mengajak kita melihat Filipi pasal 1 ayat 20-22, sebuah prinsip dalam kehidupan Rasul Paulus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Jadi sejak dia bertobat, dia punya prinsip ketika dia memberi hidupnya kepada Tuhan. Dalam segala hal dia tidak ingin memalukan Tuhan. Dia ingin betul-betul Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat hidupnya. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Jadi dulu sampai sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi Paulus punya prinsip, gak ada masalah mati atau hidup. Mati adalah keuntungan, dan selagi hidup dia ingin memberi buah. Dia ingin maksimal di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 48, saya lompat nanti di ayat 50 sampai 51. Kita lihat pelayanan Paulus bahwa betul-betul dia memaksimalkan waktu dan hidupnya, potensinya untuk memuliakan Tuhan. Dan pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Kita lihat bahwa prinsip Paulus, dia harus maksimal dalam Tuhan, berbuah, dan itu gak masalah walaupun harus menderita. Mati adalah sebuah keuntungan. Jadi bukan hidup atau mati. Hidup atau mati gak penting. Yang penting bagaimana Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita lihat dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan di Ikonium ini, bagaimana orang-orang beragama, khususnya orang-orang Yahudi, yang sebenarnya keselamatan itu adalah untuk mereka.
tetapi mereka menolak bahkan menghasut orang-orang terkemuka, orang-orang yang berpengaruh untuk menolak Paulus, dan memang akhirnya mereka diusir. Saya lompat di pasal 14 ayat 1 sampai ayat 11. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri dan berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Luar biasa kita melihat di tengah-tengah aniaya dalam perjalanan pelayanan mereka. Kita melihat di satu sisi ada tantangan, di satu sisi ada ancaman, intimidasi, karena setan tidak suka orang diselamatkan. Dan dia menghasut, memakai orang-orang yang beragama untuk menimbulkan huru-hara, menghasut orang-orang untuk membenci, dan berkali-kali nyawa mereka terancam. Tetapi kita lihat Paulus tidak peduli seperti prinsipnya. Hidup bagi dia adalah Kristus, memberi buah. Kalau mati juga nggak ada persoalan. Karena itu saya ingin mendorong kita di tengah situasi pandemi ini, kita tidak boleh berhenti bersaksi. Kita tidak boleh berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap melakukan pekerjaan Tuhan selagi hari siang, selagi kita masih diberi kesempatan. Karena mati itu pasti. Jadi calon wali kota belum tentu, tetapi mati itu pasti. Tetapi sebelum kita mati, gunakan sebaik-baiknya, maksimalkan waktu hidup kita yang masih dipercayakan nafas oleh Tuhan. Mari menjadi saksi Tuhan. Mari muliakan Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa meneguhkan orang, kita bisa mengirimkan message, SMS, WA. Di FB kita bangun, jangan hanya sekedar pesan-pesannya itu pesan-pesan kedagingan, tapi kita bangun pesan-pesannya adalah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita meninggikan Tuhan, Dia akan menarik banyak orang. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan selagi kita masih dipercayakan hidup. Mari muliakanlah Tuhan. Hidup bagiku Kristus, dan mati adalah sebuah keuntungan. Tidak penting hidup atau mati. Yang penting hidup dan mati kita adalah memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua pada saat ini. Shalom.